Yes, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Farah Abdika, kelas PGMI 3D. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi landasan pengembangan kurikulum. Saya di sini akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama yaitu konsep landasan pengembangan kurikulum, yang kedua fungsi landasan pengembangan kurikulum, yang ketiga landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan iptek. Yang pertama yaitu konsep landasan pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Menurut Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, pendekatan adalah proses, metode atau cara untuk mencapai sesuatu. Dikaitkan dengan pengembangan kurikulum memiliki arti sebagai suatu proses, metode, atau cara yang ditempuh oleh para pengembang kurikulum untuk menghasilkan suatu kurikulum yang akan dijadikan pedoman pendidikan atau pembelajaran. Adapun model adalah pola, contoh, acuan, ragam dari sesuatu yang akan dihasilkan. Dikaitkan dengan model pengembangan kurikulum berarti merupakan suatu pola, contoh dari suatu bentuk kurikulum yang akan menjadi acuan pelaksanaan pendidikan atau pembelajaran. Jika pendekatan atau model di atas dihubungkan dengan pengembangan kurikulum, maka pengembangan kurikulum adalah merupakan prosedur umum dalam kegiatan mendesain atau designing, menerapkan atau implementation, dan mengevaluasi atau evaluation suatu kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum, banyak pihak yang harus berpartisipasi dalam. Di antaranya adalah administrator pendidikan, para ahli pendidikan, ahli dalam kurikulum, ahli dalam bidang ilmu pengetahuan, guru dan orang tua, serta tokoh masyarakat. Jadi, pengembangan kurikulum tidak hanya melibatkan guru sebagai tenaga pendidik, akan tetapi semua stakeholder yang berkepentingan. Dengan demikian, perencanaan yang dilakukan akan memberikan panduan yang jelas dalam implementasinya daripada akhirnya menghasilkan produk berupa output dan outcome peserta didik yang diinginkan. Yang kedua yaitu fungsi landasan pengembangan kurikulum. Fungsi dari landasan pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum memiliki peranan yang sangat penting. Apabila kurikulum tidak memiliki dasar pijakan yang kuat, maka kurikulum tersebut akan mudah terombang-ambing, dan yang akan dipertaruhkan adalah manusia atau peserta didik yang dihasilkan oleh pendidikan itu sendiri. Hornby dan kawan-kawan dalam The Advanced Learner's Dictionary of Current English mengemukakan definisi landasan sebagai berikut: foundation that on which an idea or belief rests and underlying principle as the foundation of religious belief, the basis or starting point. Jadi menurut Hornby, landasan adalah suatu gagasan atau kepercayaan yang menjadi sandaran sesuatu prinsip yang mendasari. Contohnya seperti landasan kepercayaan agama, dasar atau titik tolak. Dengan demikian, landasan pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu gagasan, suatu asumsi atau prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan iptek. Landasan filosofis. Landasan filosofis yaitu suatu landasan yang belum pasti
atau belum jelas yang akan dijadikan tolak ukur dalam mengembangkan kurikulum. Tujuan pendidikan nasional Indonesia bersumber pada pandangan dan cara hidup manusia Indonesia, sebagaimana yang sering kita dengar, yakni Pancasila. Hal ini berarti bahwa pendidikan di Indonesia harus membawa peserta didik agar menjadi manusia yang berpancasila. Dengan kata lain, landasan dan arah yang ingin diwujudkan oleh pendidikan di Indonesia adalah yang sesuai dengan kandungan falsafah Pancasila itu sendiri. Oleh sebab itu, dengan adanya landasan filosofis dalam perubahan pengembangan kurikulum, menurut pandangan Noeng Muhajirin, dapat kita pastikan bahwa nilai dasar yang digunakan adalah falsafah pendidikan manusia seutuhnya. Yang B adalah landasan psikologis. Landasan ini didasarkan pada prinsip bahwa perkembangan seseorang dipengaruhi oleh lingkungan dan kematangan. Lingkungan yang dimaksud dapat berasal dari proses pendidikan kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan dalam pendidikan. Tentu saja berkaitan dengan proses perubahan yang terjadi pada peserta didik. Dengan adanya kurikulum, diharapkan perubahan yang terjadi pada peserta didik dapat membantu kemampuan atau kompetensi aktual maupun potensial. Karakteristik perilaku setiap individu pada berbagai tingkatan perkembangan merupakan kajian dari psikologi perkembangan. Oleh karena itu, dalam perkembangan kurikulum harus senantiasa berhubungan dengan program pendidikan untuk kepentingan peserta didik. Maka landasan psikologi mutlak menjadi dasar pengembangan kurikulum. Yang C adalah landasan IPTEK, sumber nilai yang ada dalam masyarakat untuk dikembangkan melalui proses pendidikan ada 3, yaitu logika, estetika, dan etika. Ilmu pengetahuan dan kebudayaan adalah nilai-nilai yang bersumber pada logika atau pikiran. Sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada hakikatnya adalah hasil kebudayaan manusia, maka kehidupan manusia semakin luas, semakin meningkat sehingga tuntutan hidup pun semakin tinggi. Pendidikan harus mengantisipasi tuntutan hidup ini sehingga dapat mempersiapkan anak didik untuk hidup wajar sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Dalam konteks ini, kurikulum sebagai program pendidikan harus dapat menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat. Untuk dapat menjawab tuntutan tersebut, bukan hanya pemenuhan dari segi isi kurikulumnya saja, melainkan juga segi strategi pelaksanaannya. Sekian penjelasan saya, apabila tidak dimengerti saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.